Ngomongin soal kakak, Mama Gisel, Anastasia ini pasti nggak ada habisnya ya. Karena apa? Karena kalau kita ngeliat sekarang ini tuh Mama Gisel tuh hebat banget loh. Ibunya sendiri dalam bekerja, mengurus Gempi, terlebih sekarang lagi sangat sibuk, bukan cuma bekerja, tapi punya pacar baru. Si Clark Kent itu alias Superman. Semua orang bilang kayak Superman, dia pacaran baru. Mirip banget. Apalagi kemarin pas pakai jasnya itu di pernikahan Luna Maxim ya. Aku pikir tadi tuh kok ada Clark di situ. Bukan tuh cinta Brian. Cinta gitu. Brian ya. Akhirnya yang sekarang dibahas juga tentang kehidupan percintanya Gisel nih. Banyak yang bilang, wah berarti sebentar lagi dong akan melepaskan masa kesendirian. Selalu deh netizen seperti itu. Waktu dulu aja baru pacaran sama Wije ya kan? Digituin juga. Rino digituin juga. Sudahlah, biarkan kasih waktu mereka ya untuk memadu kasih. Nanti kalau memang udah saatnya tiba pasti diumumin kok. Setuju. Ya kan? Apalagi Kak Gisel sendiri bilang bahwa sekarang itu fokusnya dalam kehidupan ini adalah untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam semua hal. Mantap. Betul. Jadi lagi-lagi ya kita tidak usahlah mengusik, apalagi menjadi hakim untuk menilai seseorang seperti apa kelakuannya gitu. Karena nggak perlu, biarkanlah ya, kan udah dewasa juga, sudah sama-sama besar, cinta udah besar, Gisel sudah besar, pengalamannya sudah banyak. Betul. Ya udah nggak usah dijudge. Sabar. Aku sebel banget ngeliatin komennya itu. Gini loh, kamu kok sebel sih? Gisel aja santai. Padahal ya kita tahu ya, cibiran netizen ke artis itu kan ya kadang-kadang tuh suka lepas kontrol ya. Banyak banget nih komentar-komentar negatif yang juga diterima oleh Gisel selama ini sepanjang karirnya. Tapi dia nggak pernah dendam. Itu dia. Nggak pernah. Hebat banget ya. Bahkan dia memaklumi dengan apa yang netizen hujat terhadap dirinya. Dia cuma bilang ya udahlah, seperti anjing menggonggong kafilah berlalu begitu. Sama satu lagi sih, Gisel selalu bilang bahwa teguran. Jadi kalau ada komentar dari netizen yang agak sedikit miring atau negatif, itu dianggap sebagai evaluasi aja, berarti gue harus lebih baik gitu. Sebagai pengingat ya, tidak ada rasa benci atau dendam. Hebat banget itu. Kalau saya sih sudah menangis 3 malam. Kok begini sih, salah saya apa? Emang saya nggak, udah. Langsung laporin. Cari orangnya siapa ini ya kan? Kalau perlu gitu kan. Tapi enggak, emang beda sih. Dan satu hal lagi ya, menurut gue di cerita kalau kita ngelihat kan, kayaknya juga dari circle-nya deh, karena kan ya kan teman-temannya itu kan anak-anak Tuhan, good friends itu sering ngumpul, mereka sering ngasih motivasi yang baik untuk kehidupan dan lain-lain. Iya, ada kakak April di situ, Melanie Ricardo, pokoknya sih aku senang sekali sih dengan circle yang sampai sekarang tuh dijaga selalu sama Gisel. Tapi di sini juga aku penasaran karena selama ini kalau kita lihat sepertinya Gisel ini masih sendiri aja. Tahu-tahu pada saat pernikahan Luna udah senempel itu sama cinta. Pertanyaannya kapan PDKT-nya? Ketemu di mana sih? Penasaran loh Kak. Biasalah ya, namanya juga kalau kehidupan percintaan itu tidak semuanya harus diketahui oleh orang luar. Biar mereka aja yang tahu, jadi rahasia mereka berdua ya kan. Ketemu di mana, siapa yang nembak ya kan, berapa lama mikirnya. Nanti kita ketahui pada saat diwawancara dan ditanya. Kapan kita wawancara kayak kalau perlu kita bahas sampai horoskop. Bintangnya apa tuh, Gisel sama cinta? Nggak usah dari bintang. Kalau saya percayanya nih pemirsa ya, pasangan itu dilihat aja dari chemistry. Banget sih, kebayang. Chemistry itu tidak bisa bohong. Anda pasti mengingat ya tayangan-tayangan yang muncul pada saat pernikahan Luna to the Max itu. Waduh, tatapan mata mereka. Iya. Seperti kayaknya dunia ini atau pernikahan acara tertentu seperti milik berdua ya. Pasti kamu pada saat menjadi MC agak kurang fokus ya Kak. Salfok, kan lagi gini. Ini dia pasangan kita kok kayak menunjuk sana gitu ya. Yang ini juga deket banget ya kan. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga lagi jatuh cinta ya kan. Pasti begitu. Karena yang namanya jatuh cinta itu tidak bisa tertahankan gitu loh Kak. Jadi ya sudah, just enjoy itu. Benar. Dan satu hal juga yang menyenangkan dari Gisel ini adalah bahwa hubungannya dengan sang mantan, dengan Gading itu sangat amat masih terjalin dengan baik. Itu yang patut kita contoh juga ya. Terlebih banyak sekali sekarang ya kalau kita melihat bagaimana hubungan-hubungan yang sudah berakhir tapi mereka tidak pernah ada silaturahmi. Jadi memang hebat sekali nih Mama Gisel, patut dicontoh ya. Kita lihat ceritanya sekaligus menutup jumpa kita di Insert Pagi. Nanti kita balik lagi hadir pemirsa, Insert siang pukul 11 WIB hanya Trans TV. Milik kita bersama. Dah. Go public sini ya.
Inilah lakon cinta Gisel Anastasia dan Cinta Bryan yang terus bergerak cepat seolah tengah menuju jenjang serius. Mereka serupa pasangan yang tengah mabuk asmara, tak lagi malu tebar pesona dan pamer kemesraan. Ironisnya, bahtera cinta yang baru dibangun itu sudah menuai badai. Cibiran, komentar miring, bahkan hujatan bernada kebencian bertubi-tubi menyerang Gisel. Hati terluka dan batin hancur sudah pasti. Namun Gisel memilih memaafkan daripada menyimpan dendam. Kebetulan sih puji Tuhannya nggak nyampe sih simpen bener-bener jadi sakit hati yang jadi lama ya, karena kayak ya gitu-gitu. Untungnya aku punya teman-teman baik, komunitas yang juga selalu support, selalu kasih nilai-nilai yang baik, bisikan-bisikan yang juga baik, yang menyemangati aku, yang membuat aku tuh tahu nilai kita sebagai manusia itu seperti apa, bahwa kita hidup nggak berdasarkan yang lalu tapi berdasarkan yang sekarang dan ke depan. Jadi selalu ada afirmasi positif, jadi yang sakit hatinya itu nggak disimpan, tapi ya cukup dibuat kita bisa berkaca, berjaga-jaga, dan mau untuk jadi lebih baik, tapi segera dimaafkan dan berdamai supaya nggak jadi penyakit buat diri sendiri. Sungguh amat telangsa batin Gisel. Baru saja rajut hubungan dengan Cinta Bryan, namanya sudah ramai dihujat warganet. Padahal setiap hari ia mencoba untuk menjaga hubungannya tetap positif, menjaga sikap dan tindakannya. Ironisnya, di mata netizen Gisel selalu salah. Kita tuh nggak ada yang pernah jadi manusia yang baik banget pasti ya. Kita kan jauh dari sempurna, sempurnanya milik Tuhan. Tapi I'm making sure every day kita semua mau belajar jadi lebih baik. Selalu ada space buat kita belajar lagi untuk sesuatu hal yang baru yang lebih baik lagi. Jadi kayak aku hari ini juga, aku cuman sharing dari pengalamanku sendiri doang. Semoga ada yang bisa ambil manfaatnya. Take your time.